Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok akan membahas materi kami, manusia sebagai objek dan subjek lingkungan, yang dijelaskan oleh teman kita Liliayati. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Jadi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk hidup lainnya. Karena manusia secara kodrati diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Lingkungan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan biotik. Dalam hal ini, lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup yang di permukaan bumi. Komponennya misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati yang tak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Jadi lingkungan ini adalah yang membantu juga segala aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini dibedakan dan terpisah dari lingkungan alami seperti taman, kebun, atau lingkungan ini adalah yang diolah atau dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya. Jadi, dalam hal ini, manusia ini tentu mengalami yang namanya kelahiran. Setelah lahir akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan setelah itu berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu hubungan timbal balik, yaitu baik hubungan positif. Kita itu lingkungan itu mencari penghidupannya, di mana kita memanfaatkan sumber-sumber daya yang langkah-langkah konkret dalam menanggulangi masalah lingkungan. Menurut B.N. Marbun, yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau ilustrasi. Yang kedua, adanya perencanaan lokasi industri yang tepat. Yang ketiga, memiliki proses industri yang minim, polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penanggulangan air, asap, penyimpanan bahan baku, dan barang jadi, serta transportasi dan pengolahan sumber air secara berencana, serta pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengolahan air tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk menanggulangi masalah lingkungan tersebut, kita juga harus bisa mengelola sumber-sumber air supaya lingkungan setempat dapat, atau lingkungan yang kita tempati, kita merasa nyaman terhadap lingkungan tersebut. Kita hirup di sekitar kita akan merasa nyaman untuk tinggal di lingkungan
tersebut yang memang daerah miskin. Kedua, orang yang secara hukum berarti di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi tinggal di situ. Masalah kedudukan di Indonesia. Masalah kedudukan mulai dari demografi. Di Indonesia sebagai penduduk yang tidak di Indonesia masalah kedudukan yang terjadi antara lain sebagai penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat ketergantungan dan kepadatan penduduk. Gerakan PKK nasional itu boleh dan untuk masyarakat untuk menuju kemudian keluarga yang beriman dan berdoa kepada Tuhan yang Maha. Baik, sekian asing kami, jika ada pertanyaan yang sangat silakan. Baik kawan-kawan, jika ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas dari penjelasan kami tadi dengan judul yaitu manusia sebagai subjek dan objek lingkungan. Jadi jika ada yang mau ditanyakan yang kurang mengerti, silakan. Lingkungan, mengenai lingkungan, di mana kita mengetahui kan di sekarang ini banyak yang tidak mengerti atau memahami arti daripada kebersihan. Nah, di dalam lingkungan kita sering melihat bahwa lingkungan itu kadang tidak sehat, kadang sampah dibuang di mana-mana, dan tiap kali kita memberikan larangan-larangan kepada masyarakat untuk jangan membuang sampah di lingkungan tertentu. Tetap saja masyarakat tidak mau melakukan atau mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Itu saja. Orang-orang lebih menjaga kebersihan lagi. Ya, supaya jangan melakukan pelanggaran. Kan kita sudah berikan misalnya spanduk di atas itu, jangan dibuang sampah di tempat ini. Tapi masyarakat tidak mau peduli, tidak mau tahu. Mereka tetap buang sampah di sana seperti di Lomamaru itu kan. Nah, jadi ada lagi seperti di Jembatan Nowu dia sebuah apa itu ya. Jadi di situ udah dilarang jangan buang sampah. Dan itu kan merusak lingkungan. Nah, jadi bagaimana kita membuat solusinya supaya jangan lagi sampah itu dibuang sembarangan seperti itu. Baik Bu, langsung kami jawab. Bagaimana cara kita untuk menyikapi hal itu? Yang pertama menurut saya di sini yaitu memberikan sosialisasi kepada orang-orang tersebut, memberikan mereka pemahaman bahwa buang sampah atau tidak menjaga lingkungan setempat itu dapat menimbulkan penyakit, berbagai macam penyakit, karena sampah tersebut dapat menimbulkan udara-udara yang tidak membuat atau yang dapat mengganggu kesehatan dalam diri kita. Yang kedua yaitu pemerintah juga bekerja sama dengan desa setempat, di mana agar di lingkungan tersebut contohnya akan dibuat peraturan siapa yang membuang sampah sembarangan didenda 10.000. Jadi dengan hal tersebut maka orang-orang juga dapat berpikir jangan kita buang sampahnya karena itu dapat didenda nanti dan diawasi oleh pemerintah desa setempat. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Kita bagaimana cara menciptakan peraturan seperti apa yang diciptakan untuk mengatur segala seluk-beluk yang ada pada slide. Kita menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri. Jadi pertanyaan saya, peraturan apa yang diciptakan itu? Terus siapa yang menciptakan peraturannya? Baik, jika ada pertanyaan selanjutnya oleh teman kami Irfan Arubun. Oke, sebagai pertanyaan saya, mengapa manusia disebut sebagai objek dan subjek lingkungan? Jelaskan secara sederhana. Bentar. Dengan lingkungan dialektik. Demikian aku manusia.
disebut sebagai objek dan subjek. Yang menjadi pertanyaan saya tentang visi PKK. Jadi bagaimana mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan bersyukur. Bagaimana mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur serta sehat sejahtera. Oke, selanjutnya Kak Juni masih dulu. Baik, saya membahas masalah kependudukan Indonesia. Yang pertama tadi masalah kependudukan dipelajari dalam geografi. Kalau bisa lebih diperjelas lagi demografi ini seperti apa. Terus yang kedua, yang di bawahnya itu mengatakan bahwa dalam mengatasi persebaran penduduk, pemerintah mengadakan program transmigrasi. Program transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini dari daerah yang berkepadatan tinggi ke daerah berkepadatan rendah. Dalam hal ini itu maksudnya seperti apa? Terus yang Juni transmigrasi itu seperti apa? Iya. Terus dalam hal ini kan dibilang dari perpindahan penduduk ke daerah berkepadatan tinggi dengan berkepadatan rendah. Terus apa hubungannya ini dengan PKK, gerakan PKK? Manakah apa hubungannya dengan gerakan PKK? Pembahasannya atau pembahasannya objek dan subjek lingkungan ini apa hubungannya dengan gerakan PKK dan KBKB? Selanjutnya Pertanyaan saya teman kami Ede Dali. pertanyaan saya di pengaruh timbul balik antara lingkungan dan lingkungan alam dan sosial budaya. Di bagian satu itu, oleh karena itu studi lingkungan ini dapat dikatakan sebagai ekologi manusia yang digerakkan. Maksudnya di sini yaitu yang pertanyaan saya, apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan ekologi sebagai manusia? Apa itu lingkungan sebagai ekologi manusia? Selanjutnya teman kami Junevalin. Baik, yang menjadi pertanyaan saya, coba dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan demografi dan apakah demografi itu sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Apakah demografi Berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. selanjutnya Ya, Kak. Dalam pengaruh timbal balik antara lingkungan alam dan sosial budaya, keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kemampuan lingkungan yang seperti apa, sehingga itu dapat menimbulkan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Bisa dilengkapi. Dalam pengaruh timbal balik antara lingkungan alam dan sosial budaya, kan ada di situ. Dan di situ dikatakan keseimbangan antara kebutuhan hidupnya dengan kemampuan lingkungan itu yang seperti apa, sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang bisa mengancam kehidupan. keseimbangan selanjutnya teman kami Agustin Suraha. Menjadi pertanyaanku, apa pengaruh lingkungan terhadap manusia? Apa pengaruh lingkungan? Terhadap manusia. Pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari si Kristina
Ini Pak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan abortif. Yang dimaksud dengan lingkungan abortif adalah semua benda mati di permukaan bumi merupakan dan berperan dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya lingkungan abortif misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Bagaimana dengan teman kami Christina? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan teman kami Agustinus Raha yang mengatakan apa pengaruh lingkungan terhadap manusia. Jadi dalam hal ini kita tentu sangat lingkungan ini berpengaruh terhadap manusia. Kenapa? Lingkungan ini adalah lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau lingkungan setempat kita tidak membuat kita nyaman, atau dalam hal ini kita tidak merasakan kenyamanan, maka pengaruh besar dalam lingkungan itu dapat mengganggu kehidupan kita. Contohnya kan di lingkungan kita itu tidak ada yang namanya penghijauan, tidak ada daun tidak bersih, banyak berserakan sampah. Dan apakah kamu merasa nyaman menempati lingkungan tersebut? Tentu tidak kan. Jadi pengaruh lingkungan terhadap manusia itu sangatlah besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Jadi selanjutnya kami akan menjawab sebelum itu dulu. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kami Irfan, yaitu apa yang dimaksud dengan objek dan subjek. Saya ulang, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Jadi manusia sebagai objek lingkungan berarti manusia berkaitan dengan lingkungan. Jadi dalam hal ini manusia itu ada kaitannya dengan lingkungan. Selanjutnya dalam hal ini manusia sebagai subjek lingkungan berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan lingkungan. Jadi dalam hal ini juga manusia sebagai subjek, manusia bisa mengendalikan lingkungan setempat. Jadi itu saja jawaban dari kami. Apakah teman Katarius Irfan Ahmad menerimanya? Ya, saya menerima. Dia berteri. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kelemahan kami, ataupun ada pertanyaan yang belum puas terhadap teman-teman, jadi minggu depan bisa kita tanyakan langsung kepada ibu. Jadi sekian dari presentasi kami dengan judul tadi, manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya, Tepuk tangan.